Pada awal Januari yang penuh harapan, ketika api mulai mengamuk di Los Angeles, tak ada yang bisa membayangkan bahwa sebuah bangunan kecil, tak tampak istimewa, akan menjadi saksi dari keajaiban yang tak terduga. Dalam teror kebakaran yang melahap lebih dari 12.000 rumah, satu tempat tetap berdiri. Masjid yang terlindungi dari kobaran api seakan-akan dijaga oleh kekuatan tak terlihat. Di tengah kehancuran yang mencekam, tempat ini menjadi simbol harapan, keteguhan, dan keajaiban yang mengubah takdir seluruh kota. Apa yang membuat masjid ini selamat? Apakah ini hanya kebetulan atau sebuah mukjizat yang membawa pesan lebih besar bagi setiap jiwa yang masih berjuang untuk bertahan hidup? Awal Januari di Los Angeles membawa sebuah bencana yang tak terbayangkan sebelumnya. Ketika banyak orang di seluruh dunia mengucapkan selamat datang tahun baru dengan harapan dan kebahagiaan, kota ini justru menyambutnya dengan kehancuran yang sangat memilukan. Kebakaran besar yang melanda wilayah barat Los Angeles itu bermula dari sebuah kebakaran kecil yang tak terkontrol di daerah perumahan yang padat. Cuaca kering, angin yang bertiup kencang, dan suhu yang meningkat secara signifikan menciptakan kondisi sempurna bagi api untuk merambat dengan sangat cepat. Beberapa jam setelah api mulai membakar, rumah-rumah pertama telah terbakar habis. Api, seperti binatang buas yang kelaparan, terus bergerak dengan rakus, melahap apapun yang ada di hadapannya. Seiring waktu, api semakin besar, tak terhentikan oleh upaya pemadam kebakaran yang berjuang tanpa henti. Rumah-rumah di sekitar kawasan itu mulai rata dengan tanah, sementara langit dipenuhi asap tebal yang gelap, menjadikan siang hari seakan malam. Para petugas pemadam kebakaran yang sudah kelelahan berusaha mengendalikan api, namun upaya mereka seringkali sia-sia. Api melahap ribuan rumah, menghancurkan ratusan gedung, dan membuat ribuan orang kehilangan tempat tinggal dalam sekejap mata. Di tengah kekacauan yang melanda Los Angeles, ada satu tempat yang tetap berdiri kokoh, tak tersentuh oleh api yang membakar sekitarnya. Sebuah masjid yang terletak di jantung kota, yang sejak lama menjadi pusat keagamaan bagi komunitas muslim di kawasan itu, menjadi saksi bisu dari kebakaran yang meluluh lantakkan lebih dari 12.000 rumah dan bangunan. Masjid ini, yang sering kali dijadikan tempat berkumpul untuk beribadah dan berbagai kegiatan sosial, ternyata memiliki takdir yang berbeda pada malam itu. Ketika kebakaran pertama kali muncul di pinggiran kota, masjid ini tidak jauh dari kawasan yang paling parah dilanda api. Namun, anehnya, api yang mengamuk dengan ganas dan tak terkendali seakan menghindari masjid tersebut. Di sekitar masjid, api melahap segala sesuatu yang ada di jalannya. Rumah-rumah, toko-toko, bahkan gedung-gedung besar yang biasa menjadi pusat bisnis, semua menjadi sisa-sisa abu yang berterbangan ke udara. Angin yang membawa api seolah bergerak menghindar dari bangunan masjid yang terlihat seperti sebuah benteng yang terlindungi. Saat kebakaran semakin besar, semakin banyak warga yang berlarian mencari tempat berlindung. Mereka yang tinggal di dekat masjid, yang rumah mereka sudah habis terbakar, mulai mendatangi masjid dengan harapan mendapatkan perlindungan. Masjid itu, meskipun tidak dilengkapi dengan fasilitas perlindungan seperti pusat evakuasi, telah menjadi tempat yang penuh dengan harapan bagi mereka yang terdampar. Malam itu, langit gelap dengan asap hitam yang melapisi seluruh kota. Warga yang mencari perlindungan mulai berkumpul di sekitar halaman masjid. Mereka yang hampir putus asa setelah melihat rumah dan harta benda mereka hancur dalam kobaran api, kini memandang masjid sebagai satu-satunya tempat yang memberikan rasa aman. Beberapa di antara mereka tampak bingung, beberapa lainnya sudah tidak mampu berkata-kata, hanya bisa melihat api yang membakar begitu dekat. Namun, ada sesuatu yang ajaib terjadi. Di tengah kerumunan yang semakin padat, masjid yang biasanya sunyi dan penuh dengan ketenangan itu kini dipenuhi oleh suara tangisan dan isak kesedihan. Tetapi, meskipun begitu banyak orang yang berlindung di sana, meskipun api terus mendekat dengan segerombolan angin yang semakin kencang, masjid itu tetap berdiri tegak. Tidak ada jejak api yang menyentuh dindingnya. Tidak ada tanda-tanda kebakaran yang terlihat pada bangunan besar tersebut. Sebagian besar warga yang berada di sekitar masjid mulai merasa aneh dengan kenyataan ini. Beberapa dari mereka bahkan tidak bisa mempercayai mata mereka sendiri.
menganggap masjid itu sebagai suatu tempat yang tidak dapat dijelaskan secara logika. Api yang berkobar di sekeliling, di atas atap rumah mereka, mengalir melalui jalan-jalan seperti sungai api, namun masjid itu tetap tidak tersentuh, bahkan oleh percikan api yang seharusnya mampu meluluh lantakkan segala sesuatu yang ada di jalannya. Ada cerita yang beredar di kalangan warga yang berlindung di masjid tersebut. Beberapa di antara mereka mengatakan bahwa masjid ini adalah tempat yang dilindungi oleh kekuatan yang lebih besar, bahwa ada tangan yang tak tampak yang menjaga bangunan ini dari kebakaran yang melanda. Mereka berbicara tentang doa yang telah dipanjatkan oleh para jemaah selama bertahun-tahun, tentang keajaiban yang terjadi setiap kali ada bencana, dan kini mereka merasa bahwa doa-doa itu telah diangkat ke langit dan dikabulkan. Suasana di halaman masjid semakin tegang. Tidak hanya para warga yang mencoba berlindung, tetapi juga petugas pemadam kebakaran yang kelelahan dan hampir putus asa mulai menyadari adanya keajaiban. Mereka yang terdesak untuk mengatasi kebakaran, yang sudah berjuang sepanjang malam dengan segala cara, melihat ke arah masjid itu dengan rasa takjub. Salah satu petugas yang terjatuh kelelahan di dekat masjid mengangkat pandangannya dan melihat bangunan itu tetap berdiri tanpa goyah sedikit pun. Meski sekelilingnya dipenuhi kobaran api, masjid itu tampak seperti sebuah oasis yang aman di tengah gurun yang panas. Dalam keadaan seperti ini, tidak banyak yang bisa dijelaskan dengan kata-kata. Beberapa petugas pemadam kebakaran mulai menyadari bahwa mereka tidak bisa terus melawan api sendirian. Mereka harus menarik diri untuk menyelamatkan diri, berusaha mencari titik aman untuk bertahan hidup. Mereka tahu, bahkan jika api tidak bisa dihentikan dalam waktu dekat, mereka harus menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa yang bisa mereka selamatkan. Namun, di antara kegamangan itu, ada sebuah cahaya yang tak terduga muncul di hati banyak orang. Warga yang semula ragu-ragu untuk masuk ke dalam masjid akhirnya mulai berani melangkah. Mereka yang awalnya merasa takut atau bingung, kini bergegas masuk, membawa keluarga mereka yang selamat, membawa anak-anak mereka yang masih menangis, dan mencari perlindungan di bawah atap masjid yang kokoh. Di dalam masjid, suasana yang tadinya penuh dengan isak tangis mulai berubah menjadi lebih tenang. Meski rasa takut masih menguasai banyak orang, mereka merasa bahwa ada sesuatu yang membentengi mereka. Beberapa dari mereka duduk berbaris di dalam ruang masjid yang luas, saling bergandengan tangan, sambil menatap api yang terus berkobar di luar sana, tetapi tidak menjamah mereka. Orang-orang yang selama ini hidup dengan ketegangan sosial, politik, dan masalah pribadi, kini merasakan kedamaian yang tidak terhingga. Mereka tahu bahwa di tempat ini, mereka memiliki harapan untuk bertahan hidup, terlepas dari apa yang terjadi di luar sana. Sementara itu, api terus mengamuk di luar. Angin kencang berhembus, membawa percikan api dari segala arah, namun ketika api itu mencapai dinding masjid, seolah ada penghalang tak tampak yang menahan laju api. Setiap percikan api yang meluncur menuju masjid itu, entah bagaimana, seakan terhalang oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Masjid itu tetap berdiri tegak, menjadi satu-satunya bangunan yang masih utuh di tengah kekacauan yang melanda kota. Ketika fajar mulai menyingsing, kebakaran yang melanda kota Los Angeles akhirnya mulai mereda. Api tidak sepenuhnya padam, namun angin yang sebelumnya sangat kencang perlahan-lahan mulai tenang. Meskipun sebagian besar kota telah hancur, dengan ribuan rumah yang terbakar habis, masjid itu tetap berdiri kokoh, seolah-olah telah menjadi saksi dari kebesaran yang tak terlihat. Banyak orang yang menyaksikan keajaiban ini dengan mata kepala mereka sendiri, merasa bahwa mereka telah diberikan kesempatan kedua oleh takdir. Kehadiran masjid yang selamat dari kebakaran ini menjadi sebuah simbol keajaiban bagi seluruh warga kota yang tersisa. Meskipun bencana telah merenggut banyak kehidupan dan harta benda, masjid itu tetap berdiri sebagai bukti bahwa harapan tidak pernah padam, meskipun segala sesuatu di sekitarnya tampak hancur. Dalam gelapnya malam yang penuh api dan ketakutan, ada satu tempat yang tetap menjadi pelindung bagi mereka yang mencari tempat aman. Tempat yang menjadi pengingat akan kekuatan doa dan keajaiban yang tak terduga. Beberapa minggu setelah api yang melahap Los Angeles akhirnya dapat dikendalikan, masjid yang tetap berdiri kokoh itu menjadi tempat yang lebih dari sekadar tempat perlindungan. Bagi mereka yang selamat, bangunan masjid itu menjadi pusat pemulihan,
bukan hanya secara fisik, tetapi juga mental dan spiritual. Setelah bencana yang menghancurkan, banyak yang kehilangan bukan hanya rumah mereka, tetapi juga semangat hidup. Namun, masjid tersebut menjadi cahaya yang menyinari kegelapan, sebuah simbol keteguhan dan harapan yang tak tergoyahkan. Di luar masjid, pemandangan yang menyayat hati terus mengiringi setiap langkah orang yang datang. Bekas-bekas kebakaran masih membekas di tanah dengan sisa-sisa bangunan yang terbakar dan reruntuhan yang menutupi jalan-jalan. Asap tipis yang masih menguar dari tempat-tempat tertentu memberi tanda bahwa bencana ini belum sepenuhnya berakhir. Namun di dalam masjid, sebuah kenyamanan yang tak terlukiskan menyambut siapa saja yang melangkah masuk. Dindingnya yang terlindung dari api masih berdiri tegak, memberikan kesan bahwa ada kekuatan lebih besar yang menjaga tempat ini. Warga yang kehilangan rumah mereka kini datang dengan membawa barang-barang seadanya, membawa anak-anak yang ketakutan, dan membawa harapan yang mulai pudar. Mereka datang dengan berbagai perasaan, ada yang lelah, ada yang cemas, dan ada pula yang hanya bisa menangis tanpa kata. Namun, di dalam masjid, mereka merasa diterima, tidak peduli apa status atau latar belakang mereka. Begitu mereka melangkah ke dalam, segala rasa takut dan keraguan seperti mulai pudar, tergantikan dengan rasa aman yang tak terungkapkan. Masjid tersebut tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlindung, tetapi juga sebagai pusat kegiatan pemulihan. Pengurus masjid yang selama ini dikenal sebagai pemimpin spiritual komunitas segera mengorganisir kegiatan-kegiatan untuk membantu para korban kebakaran. Para relawan yang berasal dari berbagai latar belakang datang untuk membantu, membawa makanan, air bersih, dan barang-barang penting lainnya. Banyak dari mereka yang ingin memberikan sesuatu untuk orang-orang yang telah kehilangan segalanya, dan masjid ini menjadi titik kumpul bagi mereka yang ingin berkontribusi dalam proses pemulihan. Selain itu, masjid itu juga menjadi tempat berkumpul bagi para pemimpin masyarakat yang berusaha merencanakan langkah-langkah untuk membantu para korban yang kehilangan rumah dan mata pencaharian. Bantuan dari berbagai lembaga mulai mengalir dan masjid menjadi pusat distribusi bagi kebutuhan dasar yang sangat diperlukan, seperti pakaian, tempat tinggal sementara, dan layanan kesehatan. Pada waktu yang bersamaan, kegiatan-kegiatan sosial juga dimulai dengan berbagai kelompok masyarakat yang datang untuk mendonorkan barang-barang mereka atau membantu membangun kembali rumah-rumah yang telah hancur. Namun, bantuan yang paling berharga bukanlah hanya barang atau makanan, tetapi ketenangan dan kenyamanan yang diberikan oleh komunitas masjid. Para imam dan pemuka agama bekerja tanpa henti untuk memberikan dukungan spiritual kepada mereka yang merasa kehilangan arah. Setiap malam, doa-doa bersama dilaksanakan, mendoakan mereka yang telah meninggal, dan memberikan semangat bagi yang masih hidup untuk terus bertahan. Masjid itu bukan hanya menjadi tempat untuk beribadah, tetapi juga menjadi tempat untuk berbagi cerita dan merajut kembali hubungan yang telah terputus oleh bencana. Suasana di dalam masjid menjadi lebih hangat dengan adanya orang-orang yang saling mendukung satu sama lain. Mereka yang sebelumnya tidak saling mengenal kini menjadi saudara seiman, berbagi cerita tentang kesulitan yang mereka hadapi, tentang rumah yang hancur, dan tentang keluarga yang hilang. Ada yang menangis, ada yang hanya bisa duduk termenung, tetapi semuanya merasakan bahwa mereka tidak sendirian. Dalam masa-masa sulit ini, mereka menemukan satu hal yang pasti, rasa kebersamaan. Sementara itu, para relawan yang datang untuk membantu mengorganisir pemulihan kota mulai melihat perubahan yang luar biasa di sekitar masjid. Tidak hanya dari segi fisik, tetapi juga dari segi mental dan emosional. Orang-orang yang sebelumnya merasa putus asa mulai menemukan kembali kekuatan dalam diri mereka. Mereka yang datang ke masjid untuk mencari perlindungan tidak hanya menemukan tempat untuk berteduh, tetapi juga sebuah ruang untuk menyembuhkan luka-luka batin mereka. Sebuah kekuatan yang datang bukan dari api atau bencana itu sendiri, tetapi dari solidaritas dan cinta kasih antar sesama manusia. Pada saat yang sama, masjid ini menjadi tempat yang juga dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk membangun kembali kota. Banyak orang yang sebelumnya tidak terlalu peduli terhadap nasib orang lain kini mulai merasa terpanggil untuk bekerja sama. Beberapa di antaranya mulai membentuk kelompok-kelompok kerja untuk membersihkan puing-puing
dan merencanakan pembangunan kembali rumah-rumah yang telah hancur. Ada yang menyumbangkan waktu mereka untuk membantu membangun kembali rumah-rumah sementara yang lainnya memberikan pelatihan atau keterampilan yang berguna untuk para korban yang ingin kembali bekerja. Namun, ada satu hal yang tidak pernah berubah. Masjid itu tetap menjadi pusat dari segalanya. Dari sini, mereka yang terpisah oleh bencana dapat kembali merajut hubungan mereka, saling menguatkan, dan memperbarui semangat hidup mereka. Masjid itu menjadi tempat di mana mereka yang kehilangan rumah dan keluarga dapat menemukan kembali identitas mereka, di mana mereka dapat berbagi harapan dan berdoa untuk masa depan yang lebih baik. Para pengurus masjid juga memutuskan untuk mengadakan program-program baru untuk membantu para korban yang ingin melanjutkan kehidupan mereka. Program-program seperti pendidikan untuk anak-anak yang kehilangan sekolah mereka, bantuan psikologis untuk mereka yang mengalami trauma, dan pemberian pelatihan keterampilan untuk para orang dewasa yang kehilangan pekerjaan mulai dilaksanakan dengan penuh semangat. Semua itu menjadi bagian dari proses pemulihan yang dimulai dari masjid dan perlahan-lahan menyebar ke seluruh kota. Masjid yang dulu hanya menjadi tempat ibadah kini telah berubah menjadi simbol dari ketahanan, solidaritas, dan harapan. Tidak hanya sekadar bangunan yang selamat dari kebakaran, masjid ini telah menjadi mercusuar yang memberi petunjuk di tengah malam gelap, menunjukkan bahwa ada cahaya yang akan selalu muncul, bahkan dalam keadaan yang paling sulit sekalipun. Melalui masjid ini, masyarakat Los Angeles belajar untuk tidak hanya bangkit kembali, tetapi untuk memperbaiki dan membangun kembali dengan lebih baik, dengan semangat persatuan yang lebih kuat dari sebelumnya. Apa yang pernah hilang tidak bisa kembali, tetapi melalui kebersamaan dan keyakinan pada kekuatan yang lebih besar, mereka mulai melihat masa depan yang penuh dengan harapan. Hari-hari terus berlalu setelah kebakaran dahsyat yang melanda Los Angeles. Meskipun api telah dipadamkan, jejak kehancuran masih menggerogoti setiap sudut kota, seakan-akan mengingatkan setiap orang akan penderitaan yang dialami. Lebih dari 12.000 rumah hangus, puluhan ribu keluarga kehilangan tempat tinggal, dan kerugian materi tak terhitung jumlahnya. Namun di antara kegelapan dan kehancuran itu, ada satu tempat yang terus berdiri kokoh, tidak tergoyahkan oleh kobaran api yang melalap sekitarnya. Masjid yang menjadi simbol harapan, keteguhan, dan keajaiban. Dari luar, masjid itu tampak seperti sebuah oasis di tengah padang gurun kehancuran. Ketika api pertama kali menyapu kota, tidak ada yang menyangka bahwa bangunan ini, sebuah tempat ibadah yang sederhana namun sakral, akan selamat. Di antara bangunan-bangunan yang hancur, reruntuhan yang terbakar, dan tanah yang dipenuhi debu, masjid itu tetap berdiri tegak, tak terjamah sedikit pun oleh api. Bahkan, ketika api merayap lebih dekat, seakan-akan ada kekuatan tak terlihat yang melindungi tempat ini dari kehancuran. Para pengurus masjid, yang sebagian besar juga telah kehilangan rumah mereka, tidak dapat menjelaskan dengan pasti mengapa masjid ini selamat. Sebagian mengatakan itu adalah karena letak bangunan yang lebih jauh dari pusat api. Namun, banyak yang percaya bahwa ini adalah sebuah keajaiban, sesuatu yang tak dapat dijelaskan dengan logika, melainkan oleh keyakinan yang mendalam. Ketika para relawan pertama kali masuk ke dalam masjid untuk mengecek kerusakan, mereka terkejut menemukan tempat itu dalam keadaan hampir sempurna. Dinding-dindingnya utuh, tak ada api yang meninggalkan jejak sedikit pun, dan karpet-karpet yang terhampar dengan indah masih terlihat bersih. Masjid itu seakan menjadi zona yang terlindungi dari bencana yang menelan begitu banyak jiwa dan harta. Hanya sedikit debu yang menutupi permukaan lantai, seakan memberi tanda bahwa meskipun dunia luar telah dilanda kehancuran, masjid ini tetap berdiri sebagai penjaga ketenangan. Para korban kebakaran yang telah terpaksa mengungsi ke tempat-tempat penampungan sementara pun mulai berdatangan ke masjid. Mereka yang sebelumnya merasa putus asa, kini mulai menemukan harapan baru. Masjid yang masih utuh ini menjadi simbol ketahanan, bukan hanya dalam aspek fisik, tetapi juga dalam kekuatan spiritual. Orang-orang mulai percaya bahwa jika masjid ini bisa selamat, begitu pula mereka bisa bangkit kembali. Seperti masjid ini yang terjaga dari api, begitu pula hidup mereka yang akan terus dipelihara dan diberkahi. Namun bukan hanya kehadiran masjid yang memberi kekuatan. Dalam beberapa minggu setelah kebakaran, keajaiban-keajaiban kecil mulai bermunculan. Ada yang menceritakan bagaimana mereka dan keluarga mereka
bisa selamat karena tiba-tiba mendengar suara-suara yang memberi petunjuk, meskipun di tengah kebakaran yang mengamuk. Ada yang melihat bayangan samar di antara asap yang mereka anggap sebagai tanda bahwa ada yang melindungi mereka. Bahkan ada yang percaya bahwa masjid tersebut bukan hanya diselamatkan untuk tujuan sementara, tetapi untuk misi yang lebih besar, misi untuk menyatukan kembali komunitas yang hancur, untuk membawa harapan di tengah kesedihan, dan untuk memulihkan kembali semangat kehidupan yang hilang. Kisah-kisah seperti itu tersebar dengan cepat di antara para korban kebakaran. Setiap orang yang datang ke masjid mulai membawa cerita mereka masing-masing, berbagi pengalaman mereka tentang bagaimana mereka menemukan perlindungan atau keajaiban dalam bencana ini. Tak jarang, para korban mulai merasa ada kekuatan yang lebih besar di balik segala peristiwa ini, yang melindungi mereka dan membawa mereka ke tempat yang aman. Masyarakat yang terdampak oleh kebakaran, yang dulunya saling terpisah oleh berbagai perbedaan, kini mulai merasa satu tujuan. Mereka yang datang ke masjid bukan hanya untuk berdoa atau berlindung, tetapi juga untuk membangun kembali kehidupan mereka bersama-sama. Keajaiban masjid itu memberi mereka sebuah tujuan baru untuk merajut kembali ikatan sosial yang terputus, untuk saling membantu dalam proses pemulihan, dan untuk memperkuat solidaritas yang hilang. Keajaiban itu juga mulai menciptakan efek domino yang membawa perubahan besar dalam masyarakat. Orang-orang yang dulunya hanya melihat masjid sebagai tempat ibadah, kini mulai melihatnya sebagai tempat perlindungan, sebagai rumah kedua yang mereka butuhkan dalam masa-masa sulit. Semangat kebersamaan dan gotong royong mulai menyebar, dan meskipun masa depan tampak penuh ketidakpastian, mereka tahu bahwa mereka tidak lagi berjalan sendirian. Kehidupan mulai berjalan perlahan-lahan kembali ke jalurnya. Sisa-sisa puing yang tertinggal dari kebakaran mulai dibersihkan. Rumah-rumah sementara dibangun, dan sebagian besar dari mereka yang terdampak mulai melihat cahaya di ujung terowongan. Meski ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan, tidak ada lagi perasaan putus asa. Semua itu terjadi berkat keberadaan masjid, yang tak hanya menjadi tempat perlindungan fisik, tetapi juga sebuah pusat spiritual yang mengingatkan mereka akan makna kebersamaan, kekuatan iman, dan harapan yang tak pernah padam. Keajaiban itu tidak hanya terjadi di masjid, itu adalah keajaiban yang menjalar ke seluruh komunitas, menghidupkan kembali semangat yang telah hampir padam, dan mengingatkan mereka bahwa meskipun api bisa menghancurkan rumah, api tak pernah bisa memadamkan api harapan yang ada dalam hati.